wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal mutawassitatu baqiyatun najasati. Adapun najis mutawassithah yaitu setinggalnya najis-najis. Wa yathuru mahalluha bijarayanil ma'i alaihi marratan wahidatan illam yakun lin najasati jirmun wala ta'mun wala launun wala raihatun. Wa yathuru mahalluha, dan suci oleh tempatnya najis mutawassithah bijarayanil ma'i alaihi, dengan mengalirkan air atas tempat itu marratan wahidatan, dengan satu kali. Illam yakun lin najasati jirmun, jika tidak ada bagi najis itu bendanya, wala ta'mun, dan tidak ada rasa, wala launun, dan tidak ada warna, wala raihatun, dan tidak ada bau. Fa in kana laha syai'un min hadhil awsafi fala yathuru mahalluha hatta yazula dhalikal wasfu. Maka jikalau ada bagi najis itu sesuatu daripada sifat-sifat ini, maka tidaklah suci oleh tempatnya najis hatta yazula dzalikal wasfu, sehingga hilang oleh yang demikian itu sifat. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, kembali kajian kita masih membahas tentang najis. Dan pertemuan ini kita akan mengkaji tentang namanya najis mutawassithah. Pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa najis itu ditinjau dari cara membersihkannya ada 3 macam. Ada najis ringan, mukhaffafah, dan ada najis berat, mughalladzah. Dan pertemuan ini najis tidak ringan, tidak berat. Bahasa Arabnya mutawassithah. Apa itu unsurnya? Wal mutawassithatu baqiyatun najasati. Najis mutawassithah itu setinggalnya najis, artinya di luar najis yang disebutkan tadi. Di luar kencing bocah, begitu, yang umurnya 2 tahun ke bawah, bocah laki. Di luar najis babi dan anjing, namanya najis pertengahan. Satu, najis pertengahan itu adalah kencing. Itu namanya najis mutawassithah, kencing.
begitu, kecuali kencing bocah yang udah kelewat. Dua, tinja, begitu, baik tinja orang atau kotoran binatang itu najis, tainya tuh najis, begitu. Tai apa aja, tai ikan najis. Kalau ikan tuh gede kudu dibuang tainya, begitu. Kalau enggak nanti kurang cerdas sama kita makan najis tai, begitu. Kalau ikan kecil kayak teri gitu, dibuang tainya, dagingnya ke bawah, begitu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang begitu. Kalau ikan gede tuh dibuangin, begitu, buangin. Saya tuh makan lele gitu. Saya suka lele Lamongan. Dia nampaknya udah ngaji, jadi dijualnya itu udah dibersihin, udah bersihin. Ada sebagian masih hidup-hidup cuma ditarik aja. Saya enggak mau, ini bahaya gitu, enggak bagus di agamanya, begitu. Jadi najis gitu, yang kayak begitu. Ada sih ulama kalau doyan begitu ya, ulama mengata kalau tai ini dari hewan yang dimakan dagingnya suci. Ada ulamanya, artinya ada kiai yang bertanggung jawab. Kiai namanya Imam Istukhri dan Imam Ruyani. Begitu juga dalam madhab Maliknya langsung Imam Malik begitu. Tai itu dari lele apa aja dah, binatang tuh pokoknya kuncinya binatang yang dagingnya dimakan, begitu. Tainya boleh dimakan. Jadi termasuk ayam. Tuh, kan bingung akhirnya ya kan? Bingung. Tadi dibilang, iya, sapi, iya termasuk sapi. Kalau doyan, begitu. Tapi dalam madhab kita Syafi'i ini, ndak kasih najis, begitu. Ndak bisa najis. Ndak boleh. Mana tuh unsurnya? Darah najis, begitu. Darah. Mana lagi? Nanah, najis tuh. Pokoknya di luar itu aja banyak banget. Mana lagi? Danur tuh darah campur nanah, itu najis. Kalau nanah kuning doang. Nah, ada sodid. Ini najis. Begitu. Ini unsur najis. Nah, bagaimana nih cara ngebersihinnya? Ada kencing, bocah, begitu kencing. Begitu. Ada bagaimana nih? Anak kita umur 7 tahun belum ngerti, dia kencing juga. Begitu. Ada juga ibu-ibu begitu, udah senja dia kencing mulu, jatuh lagi. Iya, begitu. Ini bagaimana nih? Nah, ini kita mau diatur. Maka ngomongin najis mutawasito, pertengahan, ada 2 kategori. Ada namanya najisnya hukmiyah, ada namanya najisnya ainiyah. Itu agama tuh. Jadi ada najisnya namanya najis hukmiyah. Jadi mutawasitoh nih. Apa tuh hukmiyah? Barang yang terkena najis mutawassitoh
yang tidak ada sifat-sifat najisnya. Baik bendanya maupun rasa, warna, dan bau. Jadi nggak ada. Ini saya mau ngajarin cara ibu bersin, ini penting banget sebetulnya nih ngaji nih. Yang bagian ini nih, cara najis nih, biar kita nggak repot. Nih saya kasih contoh. Ini ubin kena kencing. Begitu. Bagaimana cara kita ngebersihinnya? Karena ada kencing, namanya bendanya ada. Bendanya ada. Dikeringin dulu. Dikeringin, mau teknisnya keringinnya mau pakai apa ini ya tisu, lap apa yang penting kering. Ini, anggap udah kering. Tuh. Ini dengan kering begini nih, tapi kita yakin ini nih bekas dikencingin. Namanya najis hukmiyah. Namanya hukmiyah tuh hukumnya najis. Benda najisnya nggak ada, warna nggak ada, bau nggak ada, begitu. Semuanya nggak ada, tapi faktanya najis. Jadi kalau ada kencing di rumah, kita punya anak umur 3 tahun, 2 tahun, tapi udah makan segala macam, tuh dirubah. Atau ada tai ayam, tai tikus, gitu. Ini dirubah. Jadi kalau ada tai ayamnya diambil, begitu dibuang, terus dibersihin dikit, keringin, supaya baunya enggak ada, warna enggak ada, tentu rasa juga enggak ada, kemudian ya benda enggak ada. 4 nih ciri-ciri benda namanya. Jadi benda najisnya enggak ada, warna, bau, rasa enggak ada. Kalau udah enggak ada, enak, tinggal ibu siram doang. Siram aja. Cara nyucinya begitu. Ibu siram. Nih, batas ubinnya berapa ubin? Oh, 2 ubin. Keringin, disepidolin. Kalau pengen benar. Tahu disepidolin? Dikurung, dibatasi. Ini najis. Jadi tinggal ibu guyur aja. Kalau udah diguyur, udah suci. Baru menggunakan kain pel. Kalau enggak, begini. Kalau enggak tuh, saya enggak paham ibu-ibu cara mensucikannya. Ini kencing bocah. Yang gampang kan bocah aja ya kan. Anak kita, cucu kita kencing. Kemudian kita lapin, tapi masih basah. Artinya kalau masih basah, sifat najisnya masih ada. Ini bukan ngaji tadi tuh. Ntar tuh namanya ainiyah. Lalu kemudian ambil kain pel. Kain pel. Digosokin kain pel pada yang kencing nih. Maka dengan sendirinya kain pelnya najis. Dengan sendirinya. Kain pelnya najis. Kemudian itu kain pel yang najis dimasukin lagi ke ember. Embernya najis. Gitu. Digosok. Kata kita sama pembantu kita, "Mbak, sekalian kamar belum?" Jadi najisnya kemana? Kemana-mana. Kasih kipas angin kayak gini nih, kering. Kasih super pel wangi, tapi najis. Ibu wudu dari kamar mandi, mau sholat, injek tubin, maka basah. Ibu baca rakaat 1, sholatnya suratnya Yasin sampai kelar. Rakaat 2 Waqi'ah sampai rapi. Luar biasa. Sholatnya sah nggak? Kenapa?
Di mana? Di mana najisnya? Iya. Di kakinya. Iya. Kakinya najis. Tuh banyak orang dikubur tuh disiksa bukan nggak sholat. Ya Allah, tukang sholat. Begitu disiksa di kuburnya, tukang sholat rajin, cuman enggak ngerti urusan najis. Nih urusan nyuci najis enggak ngerti. Ini kita kudu paham urusan najis nih, urusan najis. Begitu urusannya. Maka saya ini walaupun kadang di apa namanya ada laundry, saya lebih demen pakai cucian buaji. Begitu jelas. Takut yang punya laundry nggak ngaji doang kayak gini nih, nyuci campur repot sama kita. Wong kudu ngaji. Ibu bagus kalau ibu mau bisnis laundry syar'i. Lah ini ajarannya, cara nyuci. Lah ompol bocah ngompol di celana. Ini bak, kita nggak usah ngomongin mesin cuci dulu. Bak kan orang dulu begitu. Bak, isiin air. Kira-kira yang bak hitam tuh kasih air ada nggak 216 liter? Nggak ada, berarti air sedikit. Namanya air sedikit. Kalau tidak ada 216 liter, air dikit. Begitu. Taruh tuh ompol bocah, masukin di bak tuh. Maka dengan sendirinya air sebak itu najis. Sebab air sedikit bila terkena najis otomatis jadi najis. Maka lalu ibu masukkan kerudung ibu kuning, mereknya Gosulibat. Udah habis. Itu dimasukin di bak tuh, yang tadi ada ompol bocah tuh. Maka kerudungnya najis. Kasih baju nih, jadinya najis lagi. Maka semua yang sebak itu jadi najis semuanya. Semua. Kasih rinso. Kan begitu ya cara nyuci orang-orang. Kasih rinso. Begitu. Bilasin. Peres. Mencuci 10 jari. Rinso. Begitu. Terus ambil bak lagi. Isi air lagi. Bak satunya. Dari sini nih kencing nih diperes. Pindahin ke situ. Airnya nggak nyampe 216. Namanya air sedikit. Asal kena najis jadi. Maka dari sini pindahin ke situ. Jadi najis lagi. Tapi busa berkurang. Berkurang nggak? Berkurang. Udah begitu bilas kedua. Yang bak ini dicuci lagi sama dia, isi air lagi. Kemudian dari situ bak yang atunya nih diperes, masukin kemari. Begitu. Udah hilang busa, tapi jadi najis. Begitu. Kemudian dijemur kering, kasih spray licin wangi, pakai sholatnya tidak sah. Ini kenapa ini?
Kenapa ohnya ini? Begitu enggak tuh nyucinya? Maka cara nyuci itu kalau orang dulu berkah, karena mereka nyucinya di kali Pesanggerahan. Airnya dikit apa banyak? Banyak. Begitu. Maka hidupnya bahagia. Hidupnya. Ini bagaimana kalau cara nyuci di rumah nih? Singkatnya, terakhirnya ibu nyucinya tuh pakaian dulu ditibanin air. Terakhirnya. Ini terakhir. Biarkan cara pertama mau nggak apa-apa dicampur kayak begitu tuh. Nibak, ya kan? Begitu tuh. Pokoknya di terakhir kali ketika ibu busa mau udah hilang habis, ibu pakaian dulu nih yang udah diperas nih. Taruh di bak kosong. Di bak kosong. Di bak kosong. Baru diguyurin air. Itu begitu caranya. Baru tuh suci. Jadi air sedikit itu jangan ditibanin najis, Siapa yang nibanin dia yang menang. Begitu. Yang nibanin yang menang. Ibu nih ada lagi tiduran, ditibanin orang. Yang parah yang ditibanin. Begitu. Jadi bagaimana maksudnya? Nih kalau air di bak, ibu tibanin nih pakai najis, maka yang menang yang najis, karena dia yang nibanin air. Maka pakaian najis caranya ditibanin ibu ini rata punya mesin cuci semuanya baik. Kalau mesin cuci, ibu terakhir nyucinya tuh sebelum ibu apa-apain, bersihin dulu mesin cucinya tuh, disemprot dari najis tadi, campur. Nanti terakhir pakaiannya masukin seukuran ibu mengetahui ukur. Kalau banyak bagaimana, kalau bakal penuh segala macam, udah masuk tuh pakaian, ibu guyurin air, ibu kayak itu keran yang masuk ke situnya tuh, supaya pakaian ini terguyur air. Habis suci ini baru ibu bicara pengeringan. Begitu. Itu begitu caranya. Supaya kita ibadah ini ada tuntunan. Ada tuntunan. Enggak semau-maunya. Begitu. Karena yang dipengenin oleh agama bukan bersih, tapi suci. Deterjen mau merek Rinso, merek apa, membersihkan paling bersih. Suci belum tentu. Harus ada tuntunan agama. Enggak bisa. Ini yang paling pokok cara nyuci najis ini. Jadi diingat-ingat bila kayak lantai, ibu mau bersihkan, nih kencing, mohon maaf, pertama kurungin dulu dah. Pakai kapur kek, pakai spidol kek. Kalau kencing, ada tai ayam, tai ini, kurungin aja. Digambar gitu. Begitu. Bukan nanti di foto, di-share di grup. Bukan. Ini mau nggak benar ini. Ini ilmu. Ini udah nih. Baru diambil tuh, mohon maaf, tai ayam tuh dibersihkan. Sudah dibersihkan, biarkan biar kering. Jadi najisnya yang tadinya najis benda, yang rada repot nyucinya kalau benda, menjadi najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Benda najisnya tidak ada. Benda najisnya. Bendanya nggak ada, warna nggak ada, bau nggak ada. Ini gampang. Cara membersihkannya kata kitab tuh, alirin air aja 1 kali jadi. Tuh begitu caranya. Kalau guyur aja udah jadi. Karena udah bersih. Tuh caranya. Kalau enggak bakal repot. Begitu. Ini ada tai ayam, dibersihin tai ayamnya, udah enggak ada sih, tapi sisa-sisanya masih ada, digosok pakai apa?
Kain pel lah, najis tai ayamnya nempel di kain pel, masukin di ember, maka air seember najis, digosok semua. Ini kan kudu disiram seluruh rumah, capek, nyusahin diri. Gara-gara itu dirubah aja menjadi hukmiyah, menjadi hukmiyah. Begitu. Bagaimana caranya? Keringin kayak tadi, kurungin, ini najis, udah hilang semuanya, ibu guyur, udah diguyur nih, tutupin, udah suci semuanya. Kain pel main, ini mah suci. Makanya ini dipakai di luar negeri dan dipakai di dalam negeri dalam berbicara tentang sampah. Sampah itu ada namanya sampah organik, non organik. Ini juga pakaian ini kita harus punya dua keranjang ajaran agamanya. Mana pakaian kotor, mana pakaian najis. Jadi enak. Kalau pakaian kotor, enggak ada, ngaji kita ini keluar semua. Kotor. Kotor tuh ibu pakai kena keringat. Itu namanya kotor. Tidak najis. Jijik aja kita. Gitu karena kena keringat. Begitu. Kalau kotor doang, ibu nyucinya mau cara apa kek? Terserah, wong kagak dicuci juga kagak ngapa secara agama. Cuman jijik kita. Begitu. Jadi nyucinya ibu mau pakai rinso, mau pakai apa aja, kalau kotor doang enggak apa-apa, wong pakaian suci. Nah, ini air pakaian dikasih rinso, kasih apa, enggak jadi ngaruh. Enggak ngaruh. Suci aja. Begitu, wong pakaiannya resminya suci, cuman kotor doang karena keringat. Beda dengan najis. Kalau najis, kalau kotor nih belum tentu najis. Kalau najis udah pasti kotor. Jadi ibu bedakan tuh, khususnya kita orang yang punya anak kecil. Begitu. Mana nih pakaian bocah? Nih mohon maaf, kalau kita udah bisa misah, ibu mana pakaian bocah, mana pakaian lakinya, pakaian orang dewasa. Ini pakaian bocah dicuci selagu-lagunya umpamanya. Asal cuci doang kayak gimana kek, nggak ngaji lah istilah kata. Nyucinya nih, nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau dia sholat-sholatnya nggak dapat ganjaran kitanya. Karena pakaian anak kita najis. Lagi juga bakal mainannya di tempat-tempat najis, tempat kotor. Karena ini udah dipisah. Artinya khusus pakaian bocah. Ini yang harus kita pelajari. Gitu. Ini yang harus kita ketahui. Itu begitu. Yang paling pokok. Ini pada bagian ini nih yang luput. Jadi banyak orang dikubur tuh disiksa bukan karena nggak sholat. Sholat mau rajin disiksa gara-gara urusan najis ini. Ini yang kita harus benar-benar kudu bisa. Kudu belajar tentang najis ini. Diajarin cara nyuci najis itu sama Nabi. Begini kalau airnya dikit, begini kalau air banyak. Air banyak nggak ngaruh lah. Bagaimana kayak di kali, udah hanyut aja. Begitu, nih air dikit kita nih, harus pinter cara. Pokoknya singkatnya, terakhirnya pakaian dulu, baru ditibanin air. Udah suci, enggak mesti ibu harus guyur. Guyur tuh apa nih? Ini kerannya ngocor terus ibu begini, itu boros di listriknya. Kalau ibu kayak begitu nyucinya boros gitu. Kalau pakaiannya cuman baru 2 suami istri, kalau anaknya banyak kan capek. Berapa ini yang harus kita keran ngucur terus nih, capek. Agama tuh nggak secapek itu juga hadir, cuman ngajarin cara dong. Ngajarin cara. Ini yang paling pokok dalam nyuci najis. Jadi singkatnya, kalau najis itu hukmiyah, artinya hukmiyah najis yang hukumnya najis, bendanya enggak ada, warna enggak ada, bau enggak ada, rasa enggak ada,
maka ini namanya najis Maka cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air sekali saja. Meski begitu 3 kali lebih bagus. 3 kali lebih bagus. Begitu. Ini namanya najis hukmiyah. Begitu. Seperti kencing setetes kering. Udah nggak ada bau, nggak ada apa. Namanya najis hukmiyah. Begitu. Kedua namanya najis ainiyah, yaitu najis yang ada bendanya, benda najisnya, atau ada sifat-sifat najisnya. Namanya ainiyah namanya. Ain itu benda. Bahasa kitanya cirinya kelihatan. Contoh ada tai ayam, kelihatan ada kencing, atau udah hilang masih bau. Itu namanya, atau ada warna. Zaman dulu belum ada tuh yang namanya softtek gitu, anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Tuh kagak ada. Begitu. Enggak ada. Kenapa ini pada melotot ini? Itu jadi itu di sarung, di rok begitu, di abaya, di kebayanya dia begitu. Itu nempel kayak Pulau Kalimantan, Pulau Papua, pulau ini nempel. Udah hilang, begitu dicuci tapi masih ada gambarnya. Orang dulu kayak begitu. Nah iya tuh gitu. Ini bagaimana kalau warna doang? Kan itu warna namanya. Bau nggak ada, rasa nggak ada, warna ada. Begitu, nyeblok begitu. Nah ini nih mau diatur. Yang kayak begini. Ini sebetulnya ngaji kita nih. Kalau mau didongeng ngaji sholat sebetulnya, Bu. Dari awal kita ngaji riyad nih ngaji sholat. Nanti tuh di antara syarat sholat kudu suci dari najis. Nah kita nih kudu tahu dulu najis nih, supaya kita bisa mengukur ini najis enggak. Kita naik motor, ya kan, hujan, jadi akhirnya celananya atau rok bawahnya kotor cipratan. Ini bagaimana dengan sholat? Jadi kita nggak pakai gimana, udah rapi. Karena kita udah tahu, oh ini najis, ini tidak, ini. Begitu, agama tuh begitu. Namanya perangkat sebelum terbang. Ibarat sholat itu adalah pesawat, sebelum terbang perangkatnya ini harus lengkap. Nah inilah kita ngaji ini ngomongin najis. Ini kalau jujur ngomongin sholat. Supaya nanti waktu kita ngomongin sholat, rapi. Orang kalau nggak ngaji begini puyeng. Quran tuh cuman aqimis sholat, dirikan sholat, cuman gitu doang. Begitu ruku, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, syaratnya nggak ditulis. Maka Nabi inilah yang mengerti maksud Quran. Begini loh, gitu. Nah ulama itulah yang ketemu Nabi membukukan jadi kayak begini, begitu. Jadi biar kita tuh enggak keluar dari kemauan Allah dalam aqimis sholat. Begitu semuanya. Jadi sholat tuh bukan mau kita, tapi mau agama. Sholat ini namanya suruhan. Kalau suruhan ada penyuruh, ada yang disuruh. Nah kita sholat ini suruhan kudu sesuai dengan penyuruh, bukan yang disuruh, maunya dia. Begitu. Nah inilah yang disebut sholat. Begitu. Nah sebelumnya maka karena itu sholat itu syaratnya adalah kudu bersih dari najis. Nah inilah kita ngomongin ada najis berat, najis ringan, najis pertengahan, unsurnya ini dijelaskan nih. Begitu supaya kita nanti memahami. Nanti di depannya habis ini ada najis yang dimaafin, ada najis yang kagak. Dari sholat walaupun ada najisnya nggak apa-apa.
gitu. Nah, itu nanti tuh materi lanjutannya. Itu bakal diterangin tuh. Ini atu-atu supaya kita ini bisa benar-benar faham dengan yang namanya disebut najis. Nah, kedua namanya najis ainiyah tuh benda najisnya ada atau sifat najisnya ada. Sifat najis itu warna, bau, rasa. Ini namanya sifat. Begitu. Coba wudhu kalau ibu pengen tahu. Ini wudhu. Hebatnya Nabi nih. Luar biasa. Kalau terus kita pelajari itu Rasulullah. Kata kita luar biasa Rasul. Quran surat Al-Maidah ayat 6 nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau Anda mau sholat, wudhu, basuh wajah. Itu Quran. Nyuruhnya basuh wajah. Nggak ada telapak tangan, nggak ada kumur, nggak ada istinsak hidung. Maka ini Nabi memahami itu perintah Allah, ngajarin. Untuk apa ini nih telapak tangan? Namanya cara ngecek najis. Ketika kita air, kita pegang sama tangan, oh kok lengket ini, gitu. Oh ini mah agar masih ini ketahuan. Dengan tangan aja tahu. Ini minyak, bukan air. Kemudian itu kita kumur. Ketahuan dari main rasa. Ini ketahuan. Oh manis. Ini enggak boleh buat wudhu. Itu dengan mulut. Dengan ini bisa kebaca ini air. Ini air, minyak, ini dengan telapak tangan. Ini mendeteksi air ini. Hikmahnya. Nabi itu. Sampailah kemudian kita di kumur. Kumur ini bakal ketemu rasa. Begitu. Seperti air mawar yang nggak ada baunya. Gitu nih ada yang jualan air mawar. Air mawar yang nggak ada baunya itu percis kayak air sumur. Nggak ada beda. Kalau udah hilang bau. Sama. Apanya aja sama. Tapi dia bukan air. Buat wudhu nggak boleh. Begitu. Nama juga air mawar. Udah nggak ada baunya. Itu sama. Kalau masih ada baunya enak. Maka kemudian habis kumur nih dalam wudhu, hidung. Ini untuk mendeteksi bau. Ini apa ini? Begitu. Oh wangi. Ini air mawar biar putih. Nggak boleh buat wudhu. Begitu. Ini namanya deteksi najis. Deteksi air. Ini Nabi ini ngajarin. Ada rasa pakai lidah. Ada warna, ada bau. Ini dengan ini aja warna dengan mata kelihatan. Begitu. Itu berbicara benda. Ini cara ngecek najis. Kalau najis itu ada bendanya, namanya najis ainiyah. Kalau ada bendanya, maka Anda bersih itu tempat sampai hilang bendanya. Hilang benar-benar. Begitu juga sifatnya. Sampai hilang sifatnya. Ini ada sifatnya. Begitu rasa. Kok masih begini rasanya. Ini najis. Sampai hilang. Kalau belum hilang enggak bisa. Makanya kenapa nyuci najis anjing itu 7 kali. Emang juga umumnya. Baru hilang kalau sudah 7 kali. Emang begitu aturannya. Jadi kalau kemudian benda itu ada najis, maka najis itu dihilangkan si bendanya sampai benar-benar hilang, baru disebut benda itu suci kembali. Suci kembali. Singkatnya agar supaya lebih mudah, ibu lebih paham, nyuci lantai, nyuci ini. Kalau ada najisnya,
lantainya. Ibu jangan pakai kasih pewangi superpel segala macam, karena dengan superpel air itu tidak suci mensucikan karena kena benda lain. Jadi najisnya dibersihin biar dirubah dari najis ainiyah menjadi hukmiyah. Dari najis bendanya ada menjadi hukumnya doang najis, bendanya enggak ada. Kalau sudah begini, ibu keringin tuh kencing, ibu ciriin batas mana tuh kencing, ibu guyur batas itu, suci lagi, baru pakai kain pel. Begitu, paham nggak tuh? Kalau cara nyuci pakaian di bak, biasanya udah pakai mesin cuci kan ya, maka ibu upayakan terakhirnya pakaian dulu, sebelum menuju ke pengeringan, pakaian dulu ditibanin air terakhirnya. Wis gitu aja, biar ibu gampang. Supaya sholat kita ini kan kita sering mengeluh begini, ngapa gua udah sholat, gua udah tahajud, masih begini terus, padahal gua udah tahajud, udah duha. Ini menurut kita jangan-jangan, menurut Allah belum, sebab ada najisnya. Nah ini nih yang kita kudu pelajari betul. Ngaji kayak begini nih penting, kelihatannya sepele, tapi imbasnya repot di kehidupan kita. Ini yang paling pokok. Begitu. Kalau ibu bisnis laundry, ibu kan pisahin pakaian, mana ompol, mana bukan, mana kena arak, mana tidak, ya kan? Kita pisahin. Kalau enggak, pokoknya terakhirnya ibu, terakhirnya siram, terakhirnya pakaian dikenain najis, itu terakhirnya dikenain najis, ini terakhir. Pokoknya gitu aja, agar supaya benar. Ini kita ibadah sayang, dari dulu kita ibadah. Makanya saya suka nyandain, kita dari mana surga, masih banyak peraturan-peraturan yang kita sendiri kurang paham. Maka andalan kita itu sholawat, ratib, begitu, itu andalan. Begitu, buat nolongin kita. Kalau ngandelin kita orang pakai amalan kayak gini-gini, aduh, masih banyak aturan. Kita nyarinya kasih sayang Allah aja, syafaat Rasulullah, itu aja harapan kita. Kalau enggak stres, ibadah kita ini, mana umur udah lanjut lagi, begitu ribet begitu. Iya, udah injury time namanya, begitu. Dikit lagi peluit panjang, Tio, kita harus rapi ibadah ini. Dan ini yang paling pokok, kita harus benar-benar pelajari urusan najis ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, begitu, agar supaya kita ini ibadahnya benar. Amin ya rabbal alamin. Dah segini dulu, silakan kalau ada yang ditanya. Baik. Ya, sekarang mencuci dengan mesin itu kan ada gilingan pertama airnya dibuang, terus kedua dibuang, kadang sampai 3 kali. Apa itu cukup menghilangkan najis? Iya, baik. Artinya begini. Saya sedikit bertanya, kalau nyuci di mesin cuci itu air dulu campurin baru pakaian atau bagaimana? Coba. Urutan pertamanya dulu. Baju dulu. Sampai penuh, baru penuh, baru digiling doang, nggak kasih deterjen? Kasih deterjen. Baik, artinya kan dengan deterjen, dengan air yang sedikit ada najisnya nih kan najis, kan begitu tuh, kan najis tuh. Karena kan kira-kira mesin cuci itu yang paling gedenya lah gitu, jangan kita ngomong kecil ya. Yang paling gedenya ada nggak muat airnya 216 liter? Nggak ada kali ya. Nah, berarti air sedikit namanya. Makanya
cara terakhirnya aja sesudah ibu rinso segala macam nih udah bersih pakaian, ibu guyurin air. Kan ada juga yang belakangan ini nyuci tanpa air itu, kan ada juga mesin tuh yang kayak begitu. Itu lebih parah kira-kira begitu. Jadi ibu pokoknya dari semua ini terakhirnya sesudah ibu hilang nih rinso ini, udah busa nih udah nggak ada. Ibu terakhirnya sebelum ibu pindahkan ke pengeringan itu mindahin barang. Enggak, di situ aja. Oh, satu tabung. Oh iya. Di satu tabung. Baik. Sebelum pengeringan, ibu sebelum keringin, ibu yang penting pakaian dulu yang tanpa apa-apa ini, tanpa deterjen. Karena kan kalau dikasih deterjen cuman menang wangi. Tapi tidak menghilangkan najis, tapi menutup najis. Menutup najis. Jadi najis mau najis tapi tertutup. Berarti kagak hilang. Karena yang diharapkan oleh agama bukan bersih, tapi suci. Maka singkatnya, ibu terakhirnya, intinya kalau ibarat ember dulu contoh tradisional, ember. Kalau saya mau kurang puas ada mangkok nggak sih? Barang dua, mau mangkok aja mangkok. Bukan anggap aja bak ya kan, enak. Nggak usah dikasih air, contoh aja. Biar dohir. Biar jelas saya mengajarnya ini. Ibu nantinya enak. Begitu. Gelas juga nggak apa-apa dua. Sampel aja. Begitu. Iya kan, anggap nih mangkok nih namanya bak ya kan. Bak kan sampel ke caranya. Ini kan ompol anak ya kan. Ibu dijadiin satu. Normal itu orang. Mendak ada orang ini ompol anak, nih pakai orang dewasa. Ibu begitu enggak? Enggak kan ya? Iya baik. Begitu. Jadi ini jadi satu semuanya. Ini kan dikasih deterjen sama ibu, ya kan? Ini cara kampung dulu sebelum ngomongin mesin cuci kan? Begitu sudah. Kan didiemin dengan deterjen itu, kemudian ibu kucak-kucak pindahin kemari. Nih kadang kan ini udah ada airnya dari keran, maka air sedikit karena nggak ada 216 liter ditaruh ini celana jin lakinya atau CD atau baju lakinya tuh yang ada najisnya karena ada celana bocah, najis bocah, maka dengan sendirinya air ini najis lagi, semuanya najis pindah kemari. Najis, kita bersihin yang ini nih dari keran, isi air. Dari sini nih kita pindahin lagi karena ini ada air, najis lagi. Tapi udah hilang busanya, begitu. Karena masih najis kalau kita enggak. Kemudian kita pindah lagi satu nih, begitu diisi air lagi ininya nih. Dari sini ditaruh di sini nih, terakhir, begitu. Najis lagi, ibu jemur, kering, ibu pakai sholat, najis. Mau sholatnya baca yasin sampai kelar, baki sampai kelar, katanya cakep, enggak ada ganjaran, belum sholat. Nah bagaimana caranya? Jadi terakhir, ini udah terakhir, anggap busa-busa udah hilang. Ibu mau kasih apa buat pewangi itu? Molto, baik, begitu. Jadi sebelum kita ngomongin molto sebagai pewangi, begitu. Ibu cara ngebersihin ini, terakhirnya pakaian dulu. Ibu peres, Pak. Masukin di sini. Seukuran kira-kira ember aja. Masukin dari sini, pakaian yang udah diperes. Terakhirnya, ember kosong belum ada airnya. Baru kemudian ibu buka keran, guyurin. Itu namanya cara terakhirnya. Ini namanya air nibanin najis, jadi suci. Kalau tadi air ditibanin benda najis, jadi najis. Kan cara dua, kebalik doa, begitu. Maka sesudah ini ibu nih si pakaiannya diguyur air, dah
Ibu kan udah bersih nih, udah nggak ada deterjen sama sekali, begitu. Nah silakan, karena udah suci, ibu main molto, mau rinso, mau apa, silakan, begitu. Karena itu hanya cuman buat pelapis doang. Tapi benda ini, pakaian sudah suci. Ini yang paling pokok. Dari sini ibu bisa gambarin mesin cuci, kan sama aja. Begitu. Cuman karena alatnya satu, ya tinggal dibuang, ibu bersihin agar supaya ini. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok. Baik. Iya, bajunya itu iya betul. Enggak, walaupun enggak, iya begitu. Bajunya iya betul. Bajunya. Gitu. Iya, agar supaya rapi. Begitu. Supaya rapi. Bagaimana? Gimana? Airnya jatuh. Langsung jatuh. Iya, dari pertamanya. Iya. Iya, pertama, kedua, ketiga begitu. Oh, cakep kalau begitu. Iya, aman dong kalau kayak begitu. Oh, dari keran. Oh, baik. Oh, baik. Iya. Kalau satu tabung. Iya, baik. Pokoknya itu kan teknis yang ibu bisa pahami nggak cara tradisionalnya. Kalau bisa ini nih kan tinggal teknis mesin. Begitu. Pada ujungnya bikin suci tidaknya kan bukan mesin kita. Bener nggak? Gitu. Maka cara yang kayak tadi aja. Saya kurang paham. Begitu. Hah? Sama. Iya. Pokoknya yang paling pokok itu terakhirnya pakaian ditibanin ditibanin air gitu. Itu paling terakhirnya. Begitu. Udah benar. Oh iya baik. Iya baik. Iya boleh. Boleh. Gimana? Kenapa? Kenapa? Iya, ntar dulu. Kenapa? Baik. Iya. Emang kagak mandi ibunya dari dulu sampai sekarang. Oh, baik. Iya ini mau diajarin. Kan ibunya masih pada ngobrol, susah juga saya neranginnya. Biar gantian. Jadi bagaimana tuh kalau kemudian kita kena najis anjing, nggak dicuci kayak kemarin ngaji tuh ya, kan disuruh dicuci tampur tanah. Ini bagaimana ini? Iya baik, agar supaya ibu tidak puyeng, kan kita mikirin ibadah dari dulu ini. Repot juga dohor rasa beribadah semua di kodok ini. Mana sekarang umur udah 60. Lah kan 45 tahun ini. Begitu sholat. Nah baik, kalau memang kasusnya seperti itu, biarkan yang sudah itu sudah, dengan taklid kepada madhab Malik yang mengatakan liurnya itu suci dalam madhab Malik. Maka ibu nih untuk menenangkan hati ibu, maka nanti pulang ngaji itu yang kalau ibu kayak begitu, ibu kita ini luar biasa, ingatannya kuat kita anjing. Mungkin orang tua kita juga udah bersihin kali waktu itu. Enggak ada orang tua juga. Gitu adalah kali. Oh belum, oh ya baik.
Kalau belum jadi gini aja, ibu kita pulang dari sini nih. Ibu kan di rumahnya masih ada tanah kan? Oh iya baik. Ibu yang pertama usapin aja tuh, pakai gitu. Yang digigit ini belah mananya itu? Kan zaman dulu ya kan? Begitu. Nanti saya suruh guling-guling ini, gitu. Begitu. Oh ya pantatnya lagi begitu. Ya Allah bisa aja ibu kita ini. Ya itu ya lakinya aja suruh gosokin. Iya baik. Iya baik. Iya baik. Enggak apa-apa. Bisa aja ibu kita ini. Jadi tinggal dikasih itu aja. Begitu iya kasih iya jadi gini cara nyuci anjing nih, tangan kita najis anjing dijilat ini nih mohon maaf nih air campur aja tanah dah biar tanah bertanah digosok tuh pertama diginiin kedengan yang ada campur debu ya campur tanah kan udah satu tinggal disiram lagi siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi 6 kali lagi, 7, udah begitu doang. Iya, salah satunya air campur tanah, begitu. Salah satunya, begitu. Udah biarin yang sudah-sudah. Puyeng juga kalau saya suruh balikin, nanti diqodho sholatnya sekian tahun, puyeng. Begitu. Jadi itu ikut madhab lain. Tapi bunda kita cakep, berani bertanya untuk supaya menuju ibadah benar. Itu bagus, mulia, cakep. Benar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya sama-sama. Allah alam. Sudah? Iya baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi 2000 dari Ibu Haja Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar Haji Saidih bin Kion, almarhum Haji Absa binti Abdul Qadir, almarhum Haji Umar bin Embet, almarhum Haji Ipah binti Haji Idris, almarhum Agus Salim bin Haji Saidih. Ini juga ada infak dari Ibu Ayu Rusmayani. Pahalanya untuk almarhum Bapak Muhasan bin Tasmi, Ibu Umi binti Abdurrahman, Bapak Jasir bin Qatar, Haja Mu'inah binti Taib. Minta doanya untuk keluarga supaya sehat dan barakah. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haja Rohaya binti Haji Dalil, ya, almarhumah Hayraji bin Haji Ahmad, Haji Ahmad bin Haji Muhammad. Ini juga gigi 2000 atas nama Ibu Mawaddah. Ini ada gigi 2000 dari hamba Allah. Ini juga gigi 2000 dari Ibunda Hajamaya untuk maulid. Pahalanya untuk almarhum Haji Munir bin Haji Sayun, Haja Rohaya binti Haji Said, Haji Sayun bin Ipin, Haja Nana binti Adam, Haji Said bin Adam, Hajah Ratmi binti Adam. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, disehatkan zahir dan batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya.
Amin bitilkan niyat wad da'awat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kita bersama duduk-duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita semuanya limpahan barokah. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kemudian hari Ahad besok, semoga ibu sehat, waktunya luas, tidak ada udzur syar'i, kumpul-kumpul di Serang, diniatkan ziarah-ziarah. Kalau ibu mobilnya dapat minjam, dapat sewa, sayang mobil sampai jam 12 malam. Ibu manfaatin kayak orang-orang daerah Jakarta Barat, daerah Tangerang Kota, itu ada yang larinya ke apa itu namanya, ke Anyar, liatin laut apa masih asin apa begitu. Ada juga yang ke Sultan Hasanuddin ziarah begitu, ada yang ke Pulau Cangkir, ada yang ke mana-mana, artinya dimanfaatkan perjalanannya. Hari itu di samping hadir maulid, kita ziarah-ziarah ke orang soleh atau menghibur anak cucu ke pantai, begitu ke pantai. Itu silahkan. Emang begitu, semuanya begitu. Semua teman, tidak ada yang tidak begitu. Begitu. Emang udah zuhur jalan. Begitu dekat, begitu sayang kendaraan, pulang lagi sayang. Jadi kalau mau ziarah silahkan ibu ziarah, yang penting rombongannya sepakat. Jangan sampai separuh ziarah, separuh kagak, jadi ribut mulu di mobil. Kan bisa terjadi begitu ya. Begitu harus sepakat dari awalnya, mau kemananya. Jadi dari awal udah disusun. Ada yang pengen ke laut, ada yang pengen ke gunung, silakan. Itu begitu. Jadi dimanfaatkan. Kemudian daripada itu, bila ibu kemudian bersama suami atau anak ibu datang, saya berharap ibu-ibu makan dulu. Makan, jangan ke tempat acara. Kalau udah perut kenyang enak, dengerin ceramah juga enak. Kalau perut kosong nggak masuk. Kalau perut kenyang tuh enak. Habis makan pengen tidur aja enak kalau perut kenyang. Nanti mau pulang makan lagi. Intinya jangan sampai ada yang tidak makan. Kasihan, jauh. Kemudian bila ibu pengen ngasuh atau pengen mohon maaf pipis, itu semua rumah ibu masuk saja. Di sana dalam rumah itu ada teh, ada makanan ringan ala orang kampung. Setiap rumah dari dulu, ibarat di IKPN, semua rumah di IKPN buka, nyediain makan minum buat siapa aja, semuanya. Jadi jangan takut, semua rumah. Adapun makan mereka enggak nyediain makanan berat, nasi, tapi 1-2 mah dikasih kalau mau makan begitu. Tapi kalau ampe ratusan mereka enggak.
begitu. Jadi tapi makanan ringan setiap rumah, sampai di acara ibu duduk pipis ngomong aja saya numpang pipis, begitu. Itu mesti ada makanan, ada minuman, semuanya dari dulu, begitu. Masuk aja duduk, begitu. Kalau enggak di acara, begitu. Di kampung tuh begitu. Oleh karena itu jangan nggak makan. Kenapa? Kan nggak ada yang jualan nasi di daerah masalahnya, begitu. Jadi kalau perutnya kenyang enak, begitu. Silakan, begitu. Kayak begitu. Udah begitu baru ibu ziarah. Jangan nggak ziarah, nggak apa-apa. Ziarah orang soleh, tuntunannya udah ada. Kami bagikan itu karena begini. Beberapa teman kita masih mengeluh terkait dengan bisnisnya masih goyang-goyang, masih stuck. Jadi akhirnya itu tuntunan ziarahnya dah ini aja, usahanya pada bangkit semua. Ini ziarahnya, ini tuntunannya. Maka kami bagikan, jadi yang nggak punya minta sama temennya. Makanya biasanya kami suruh bantu nih share, kasihan yang nggak kejangkau oleh kami, supaya pada pegang mereka aurat-aurat kaum solihin, supaya kita dikasih banyak keberkahan oleh Allah. Jadi kurang lebih begitu. Tapi kalau nggak sepakat, nggak apa-apa, hadir maulid aja, ziarah di situ aja, udah cukup, begitu. Nggak apa-apa juga, begitu. Tapi kalau udur syar'i seperti ibu hari Minggu besok jadi pagarayu, ya kan, itu nggak usah paksa. Ya namanya orang punya acara, begitu. Jangan paksa. Ada teman yang mau ikut aja. Kita kumpul bersama. Hari itu adalah hari kita bergembiranya atas nama majelis sama-sama. Pokoknya tanya temannya udah makan apa belum. Kalau belum suruh makan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kelaparan, begitu. Enggak makan juga bawa dari rumah sendiri, enggak apa-apa juga. Yang penting saya enggak mau ceramah dalam acara maulid suruh makannya nanti dari pagi, ibu udah duduk di depan sampai jam 1 belum kelar, belum lintir, belum makan juga. Saya enggak mau nyiksa orang, harus makan dulu. Emang begitu kalau kami, begitu. Biar makan, udah makan enak, mau apa silakan, begitu. Tapi berharap kami jangan nggak ziarah, begitu. Tuntunannya ada, kalau ikut sama temannya nggak apa-apa, begitu. Silakan, agar supaya ibu punya anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh. Di Syekh tuh paling gampang untuk ilmu. Jadi kalau saya dongengin, banyak orang-orang yang alim-alim itu ziarah aja. Sampai ada nih kawan kita masih hidup orang ngapal Quran tuh 4 bulan setengah 30 juz di situ aja kelar, masih hidup orang. Begitu kerjaannya. Emang paling mudah Allah kasih untuk foto, bahasa kampung terang hati gitu. Ziarah dapat ziarah, begitu. Jangan begitu. Ada bukunya udah dikasih, ya nggak bisa sebisa kita dah minta sama Allah, ya Allah dalam karomah wali ini saya punya hajat anu ya Allah kabulin, gitu. Biar kita bakas semuanya, begitu. Ini hari senang-senang kita majelis, bahagia dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua ini tidaklah wafat sebelum kita berziarah ke Rasulullah bersama keluarga tercinta berkali-kali sebelum wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.